Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun juga wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mohon bersabar, homili saya agak panjang hari ini ya. Saya menyiapkan 3 lembar ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Tindakan Tuhan Yesus ini menunjukkan cara berpakaian seorang budak yang dipandang sangat rendah, baik di kalangan orang Yahudi maupun orang kafir pada masa itu. Menanggalkan jubahnya berarti menanggalkan seluruh dirinya, menanggalkan kehormatan dan segala atribut agung yang melekat pada dirinya, dan mengenakan diri sebagai seorang hamba. Dan itu semua dilakukan di dalam perjamuan. Setelah membasuh kaki murid-murid dengan kedua tangannya, Yesus kemudian mengeringkannya dengan kain yang diikatkan di pinggangnya tersebut. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus tentunya membuat murid-muridnya heran dan terkejut, karena pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba, bukan oleh seorang guru, apalagi oleh Tuhan mereka. Maka keheranan ini muncul dari apa yang dikatakan oleh Petrus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Para murid tidak mengerti maksud Yesus, maka ia menjawab, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Maka kata Yesus, kata kelak berarti mereka akan sungguh memahami makna pembasuhan kaki tersebut setelah peristiwa penderitaan dan kematian Kristus. Karena itulah, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mendapat bagian dalam hal ini, tentu Yesus hendak mengatakan bahwa apabila aku tidak membasuh kamu dari dosa-dosamu, maka engkau tidak akan mengalami karya penebusan Allah. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Engkau tidak akan dapat mengalami kesatuan dengan aku. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus sungguh sebagai ungkapan kerendahan hati dan kelapangan hati Yesus dalam melayani dan mengampuni dosa, dan nanti akan tergenapi di dalam peristiwa Golgota. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tindakan Yesus dalam membasuh kaki murid-muridnya adalah tindakan penyucian untuk keselamatan. Allah telah membasuh dan menyucikan orang-orang yang datang kepadanya. Pembasuhan kaki adalah model sikap hidup bagi murid Kristus yang rela untuk menjadi hamba, menjadi pelayan yang bersedia melakukan pelayanan yang rendah, yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Pembasuhan kaki adalah teladan yang hendak menekankan sikap hati yang penuh kerelaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan kelapangan hati untuk melayani dan mengampuni sesama. Tanpa itu semua, tanpa kerelaan dan keikhlasan, tanpa kerendahan hati dan kelapangan hati, kita tidak mungkin bisa memberikan pengampunan dan pelayanan. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah cara Tuhan Yesus untuk mendidik kita menjadi seorang pelayan, bukan orang upahan. Ciri khas orang upahan adalah sedikit-sedikit menuntut upah. Tapi saya percaya di sini tidak ada umat di paroki Santo Stefanus ini. Orang yang menuntut upah misalnya, nanti aku tugas dapat upah apa? Dapat konsumsi apa? Nanti yang tugas diberi upah apa? Diberi konsumsi apa? Kalau kita masih sibuk dengan itu, maka ini adalah sebuah keprihatinan bagi kita. Karena itu kita perlu bertanya pada diri kita,
Sebenarnya yang kita cari upah atau pelayanan. Lebih penting upahnya atau pelayanannya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, biasanya orang yang demikian ini seringkali kalau diberi, bukan pertama-tama rasa syukur yang muncul dari mulutnya, tetapi dilihat dulu, cocok enggak, sesuai dengan harapanku atau tidak. Kalau cocok, syukur kepada Allah. Kalau tidak cocok, maka mulai ngomel-ngomel sana sini, lalu pasti dilanjutkan dengan rasan-rasan sana sini, membanding-bandingkan, dan akhirnya semua menjadi serba salah. Inilah tipe dan model orang yang tidak bisa bersyukur, karena diberi ngomel, tidak diberi juga ngomel. Tetapi sekali lagi, orang Stefanus tidak ada. Betapa sulitnya menghadapi orang yang hanya mengejar upah dalam sebuah pelayanan. Jangan sampai kita kehilangan makna dan arti dari sebuah pelayanan hanya karena kita mengutamakan upah yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Yakni kita, upah itu bisa saja kita ingin diperlakukan secara khusus, dihargai dan dihormati atas apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita kehilangan berkat dari pelayanan hanya karena kita menentukan upah menurut ukuran kita sendiri. Yang pasti, pelayanan bukan untuk mendapatkan upah. Kalau dalam pelayanan yang kita kejar adalah upah, maka dapat dipastikan yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati. Pelayanan itu bukan sekedar sebuah tugas atau kewajiban, apalagi untuk menunjukkan kehebatan kita. Bukan itu. Pelayanan adalah ungkapan kasih dan rasa syukur kepada Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Hanya orang yang memiliki rasa syukur yang tahu apa itu pelayanan dan bagaimana harus melayani. Karena itu Yesus menginginkan kita, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus hendak menjelaskan bahwa Yesus rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Serta dengan darahnya, Dia menyucikan setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah ungkapan bela rasa dan solidaritas Tuhan Yesus kepada manusia yang membutuhkan belas kasih dan kemurahan serta kerahimannya, yakni pengampunan dari Tuhan itu sendiri. Karena itu Yesus meminta murid-muridnya untuk meneladani dirinya yang rela melakukan pekerjaan yang rendah dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dia juga meminta murid-muridnya untuk meneladani dirinya, untuk rela melakukan pekerjaan rendah dan membasuh kaki muridnya, dan juga meminta mau belajar dan meneladani dirinya, dan mau memiliki sikap yang merendahkan diri, saling melayani dan saling mengampuni. Meneladan bukan sekedar untuk meniru, melainkan upaya perjuangan untuk menghidupi iman kepercayaan kepada Yesus secara konkret dan nyata dengan sikap wajib saling melayani dan mengampuni satu sama lain. Karena jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid merupakan ungkapan bela rasa dan solidaritas Tuhan Yesus yang begitu mendalam kepada manusia yang selalu membutuhkan kerahiman, yang selalu membutuhkan dibersihkan dari dosa. Tanpa belas kasih, tanpa pengampunan, tidak ada seorang pun mengalami keselamatan.
Tuhan Yesus merendahkan diri menjadi manusia yang paling rendah dengan melepaskan segala sesuatu yang melekat dalam dirinya, melepaskan jubahnya. Demi keselamatan semua orang dengan tidak lagi memperdulikan lagi siapa dirinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi tanda agar kita juga berani dan rela melepaskan dan menanggalkan jubah keegoisan, kemarahan dan kebencian, kehormatan, status dan kekuasaan, serta atribut apapun yang melekat dalam diri kita. Jika kita sungguh-sungguh berani melakukan ini, menanggalkan jubah dan membasuh kaki sesama kita, yakni hidup dalam pengampunan, hidup berbela rasa, hidup dalam solidaritas dan berbelas kasihan kepada lemah dan menderita, hidup dalam pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati, dalam ketulusan, maka kita sungguh akan pantas mendapat bagian dalam Dia, mendapat bagian dalam kerajaan surga, kebahagiaan surgawi. Untuk itu, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh sebuah ungkapan cinta yang nyata kepada kita, orang yang berdosa ini, yang selalu membutuhkan untuk dibasuh. Dibasuh oleh kerahiman Tuhan atas dosa-dosa kita. Dia datang membasuh kita dengan hidupnya, melalui pelayanan yang tulus dan penuh kasih, di mana dalam situasi apapun, Dia tetap setia melakukan kebaikan dan bertindak yang benar. Dia membasuh kita melalui pengampunannya dengan tidak lagi memandang keberdosaan kita, karena Dia datang untuk mencari dan memanggil orang berdosa. Dan Dia membasuh kita melalui kepedulian dan solidaritasnya, di mana Dia dengan berani melepaskan jubahnya, mengosongkan diri untuk mendekati dan menjumpai kita orang berdosa. Inilah makna dan arti pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Dia untuk kita. Semua itu Dia lakukan supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dan semuanya ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perjamuan, sebuah warisan yang diberikan kepada kita, yakni Ekaristi. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hanya orang yang sungguh mencintai Ekaristi, yang tahu bagaimana untuk melayani dengan penuh ketulusan, memberikan diri, melepaskan jubah dengan kelapangan hati dan dengan penuh kerendahan hati itu. Hanya orang yang mencintai Ekaristi, bukan orang yang senang datang ke Ekaristi. Karena belum tentu orang yang sering merayakan Ekaristi, datang ke Ekaristi, itu tahu bagaimana melayani, tahu bagaimana memberikan diri, tahu bagaimana mengampuni. Maka hari ini Tuhan Yesus menyampaikan pesannya, wejangannya kepada kita untuk hidup dalam Ekaristi, supaya kita sungguh tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Pelayanan, pengampunan, dan berbelas kasihan satu sama lain, supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan surga.